Selamat datang kembali teman-teman di seri video untuk pemula, di mana kita akan membahas 100 pemikir filsafat dan beberapa pemikir lain dari bidang yang lain tetapi punya pengaruh yang sangat besar dalam bidang filsafat. Teman-teman, kali ini kita akan membahas seorang tokoh yang gagasannya mengubah cara kita memahami pendidikan. Tokoh ini juga banyak sekali berbicara mengenai perkara psikologi pendidikan di Amerika Serikat. Namanya adalah Benjamin S. Bloom. Nama ini sangat lekat dengan mungkin teman-teman pernah mendengar ya, istilah taksonomi Bloom ya. Apa itu taksonomi Bloom dan bagaimana kontribusi Benjamin S. Bloom dalam dunia pendidikan di seluruh dunia, kita akan bahas lebih mendalam setelah ini. Tapi sebelum kita jauh masuk ke dalam pemikiran Benjamin S. Bloom, kita kenali dulu siapakah dia. Benjamin Samuel Bloom itu adalah nama lengkapnya ya, Benjamin Samuel Bloom. Dia lahir 21 Februari 1913 di Lansford, Pennsylvania, Amerika Serikat. Nah, Bloom ini dikenal sebagai seorang psikolog dan sekaligus pendidik yang punya perhatian yang besar terhadap bagaimana manusia belajar. Sebelumnya, kalau kita lihat dari latar belakang pendidikannya, Bloom ini menempuh pendidikannya di Pennsylvania State College sebelum akhirnya dia masuk ke Universitas Chicago atau Chicago University, di mana nanti di tempat itu dia meraih gelar doktor dalam bidang pendidikan. Bloom adalah seorang peneliti di Universitas Chicago dan dia punya kontribusi yang begitu besar ya dalam pengembangan teori pembelajaran yang sampai hari ini masih digunakan gitu ya, dan bahkan masih berpengaruh, utamanya juga di Indonesia. Nah teman-teman, kini saatnya kita bicara tentang taksonomi Bloom. Jadi salah satu pencapaian terbesar Benjamin Bloom memang adalah taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom ini pertama kali diperkenalkan tahun 1956 ya. Taksonomi Bloom boleh dikatakan adalah suatu kerangka kerja yang mengelompokkan tujuan pembelajaran menjadi 3 domain utama. Ada 3 domain utama yang sebagai tujuan pembelajaran menurut taksonomi Bloom. Domain pertama adalah kognitif, domain kedua adalah afektif, domain ketiga adalah psikomotorik. Nah, mari kita bahas satu persatu. Domain kognitif, atau dalam hal ini kasarnya adalah aktivitas berpikir, aktivitas pengetahuan. Nah, domain kognitif ini berkaitan dengan cara berpikir dan belajar. Domain ini punya 6 tingkatan, teman-teman. Dari yang paling dasar hingga yang paling kompleks. Oke, di domain kognitif ini ada tingkatan mengingat, ya, artinya mengingat fakta dasar, tingkat memahami, yaitu tingkat memahami konsep atau ide, tingkat menerapkan, yaitu menggunakan pengetahuan di situasi yang baru, tingkat menganalisis, yaitu tingkat di mana manusia membagi informasi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau mengelaborasi istilahnya. Tingkat mengevaluasi, ya ini semakin tinggi semakin kompleks ya, karena di tingkat ini manusia menilai atau mengkritisi ide berdasarkan standar tertentu. Lalu yang keenam adalah tingkat mencipta. Mencipta ini berarti menggabungkan ide yang didapat dari evaluasi tadi untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Jadi saya ulangi lagi, dalam domain kognitif ada 6 tingkat, yaitu mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Nah, itu domain pertama. Kan ada 3 domain ya tadi, itu domain pertama. Silahkan teman-teman kalau ingin mencatat, saya persilahkan. Oke ya, sekarang saya masuk ke domain kedua. Domain kedua adalah domain sikap atau
ada hubungannya atau sebutannya adalah afektif. Ada hubungannya juga dengan rasa. Nah, domain afektif ini berhubungan dengan sikap, dengan nilai, dan perasaan. Termasuk bagaimana seseorang merespons, menghargai, lalu menginternalisasi nilai-nilai tertentu ke dalam dirinya. Domain kedua, afektif. Oke, sekarang kita masuk ke domain ketiga. Setelah kognitif, afektif, sekarang psikomotor. Psikomotor ini kaitannya dengan tubuh, keterampilan ya. Keterampilan tubuh. Nah, ini kaitannya dengan keterampilan fisik dan koordinasi gerak tubuh atau koordinasi motorik. Seperti bermain alat musik, berolahraga, menari, ya, termasuk menulis, menggambar gitu ya. Dalam arti yang teknisnya ya, bukan ide di balik menggambar atau bukan ide seni di balik menarinya, tetapi keterampilan gerak tubuhnya. Nah, taksonomi Bloom itu memberikan panduan kepada para pendidik, dalam hal ini guru ya, untuk merancang kemudian pembelajaran yang terstruktur dari penguasaan konsep dasar hingga pengembangan kemampuan berpikir yang kritis. Nah, teman-teman, taksonomi Bloom ini berjalan cukup lama ya, dari tahun 1956 tadi dia mulai diperkenalkan sampai ke tahun 2001, di mana taksonomi Bloom direvisi, diperbaiki. Apakah oleh Bloom? Tidak. Oleh sekelompok ahli pendidikan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pendidikan modern. Karena kan tahun 1956 ini konteksnya beda ya kebutuhannya. Nah, tahun 2001 ini diperbaiki. Salah satu perubahannya adalah mengganti kata kerja untuk menekankan proses belajar jadi lebih aktif. Jadi seperti mengingat, itu kemudian diubah kata, tadi kan ada domain ya, domain mengingat, diubah jadi mengingat kembali. Nah, domain mencipta itu dipindahkan ke puncak piramidanya, piramida Bloom itu. Piramida Bloom kan awalnya Bloom itu yang paling puncak itu diisi sebagai mengevaluasi atau menilai atau mengkritisi ide berdasarkan standar tertentu. Nah, itu diganti mencipta. Di puncaknya itu mencipta, menggantikan posisi mengevaluasi. Nah, perubahan ini mencerminkan pentingnya kreativitas dalam pembelajaran abad ke-21. Jadi kalau di masanya Bloom itu yang puncak itu hanya berhenti di evaluasi, teman-teman. Tetapi dalam konteks pendidikan modern abad ke-21 ternyata itu kurang tuh. Kita butuh mencipta. Maka puncaknya dalam satu pembelajaran itu kita menciptakan. Nah, kalau kita lihat ya pengaruh Bloom dalam pendidikan dunia modern ya, itu tidak berhenti di taksonomi ya sebenarnya. Karena dia juga meneliti tentang mastery learning. Mastery learning itu adalah pendekatan pembelajaran di mana siswa itu diberi waktu dan bantuan yang cukup ya untuk menguasai suatu materi sebelum melanjutkan ke materi berikutnya. Jadi prinsip mastery learning ini yang di luar taksonomi Bloom ya, ini mempengaruhi berbagai pendekatan pendidikan modern. Misalnya ya di Indonesia itu project based learning, pembelajaran berbasis proyek yang sekarang ini sedang tren ya di masa Pak Jokowi kemarin ya. Kemudian desain kurikulum berbasis kompetensi KBK sebelum yang berbasis proyek ini. Kemudian ada juga outcome based assessment atau evaluasi berbasis capaian siswa. Nah, tiga prinsip ini itu dipengaruhi oleh mastery learning-nya Bloom. Saya ulangi, mastery learning itu suatu pendekatan pembelajaran di mana siswa itu diberikan ruang dan diberikan waktu untuk menguasai suatu materi pembelajaran sebelum akhirnya dia melanjutkan ke materi berikutnya. Nah, pendekatan Bloom itu menekankan bahwa setiap siswa punya potensi untuk belajar, asalkan mereka diberi waktu
dan dukungan atau support yang tepat. Support ini bisa dalam bentuk panduan, dalam bentuk support system, ya, media pembelajaran dan suasana pembelajaran, fasilitas dan sebagainya. Nah, teman-teman, apa yang bisa kita pelajari dari Benjamin Bloom sebenarnya? Bagi saya pribadi, Benjamin Bloom ini mengajarkan kita bahwa pendidikan adalah proses yang dapat diukur dan dapat disempurnakan. Dia menunjukkan bahwa pembelajaran yang baik ini bukan hanya tentang menghafal, teman-teman, tapi juga tentang memahami, tentang menganalisis, tentang menciptakan, gitu. Nah, sebagai pendidik, tugas kita adalah membantu siswa untuk mencapai potensi mereka dengan menciptakan satu pengalaman belajar yang beragam, yang tidak monoton dan harus bermakna, gitu kan. Nah, teman-teman, Bloom pernah berkata begini, tujuan pendidikan adalah mengubah pikiran menjadi alat berpikir, bukan gudang fakta. Ucapan Bloom ini mengingatkan kita bahwa tujuan akhir dari pendidikan itu membentuk individu yang mampu berpikir mandiri dan kreatif, bukan tentang tahu segalanya, gitu. Teman-teman, saya pikir cukup untuk pembahasan kita mengenai Benjamin S. Bloom. Dia adalah seorang tokoh yang meletakkan fondasi penting dalam pendidikan modern. Sampai hari ini, gagasannya tentang pembelajaran dan evaluasi masih terus digunakan di ruang-ruang kelas di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Terima kasih telah menyimak pembelajaran online hari ini. Jika teman-teman merasa bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Tuliskan komentarnya, dan kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih, tetap berpikir kritis.